Selamat pagi adik-adik. Wah, banyak nih kak kayak nonton nih kak YouTube nih. Ada 1000 orang kali ya. Satu Gelora Bung Karno nih. Aduh. Oke adik-adik, kita kembali lagi nih di IMPA. Kelas berapa sih kak ini kak? Kelas kecil tanggung. Oh kecil tanggung. Perlu kenalan nggak kak kayaknya kak? Perlu lah. Perlu lah. Coba. Dari ini kak. Ini Yang udah paling paling siap nih kak. ganteng Kayak ini coba. Siapa kak namanya kak? Namanya Kak Krisju. Halo Kak Krizu. Coba kakak. Aku siapa nih? Coba. Aku Kak Gebi. Halo Kak Gibi. Hai. Coba yang terakhir siapa ini? Ini Siapa nih? siapa? Kak Reva. Nah adik-adik, kita kan mau mulai ibadah nih adik-adik. Tapi sebelum itu, kita sebelum ibadah mau ngapain sih kak? Biasanya sih kalau kakak itu pasti satu dulu. Iya benar. Untuk adik-adik dipersilakan untuk satu tuh ya. Nah adik-adik biar tambah semangat nih adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu. Tapi kita nyanyi sambil bangkit berdiri nih. Oke adik-adik. berdiri. Lagunya judulnya apa sih kak? Kayak kita kenal ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Nah. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena Kuat dan hebatku. aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena Kuat dan hebatku. aku istimewa, Kata Yesus. berada. Alkitab mengatakan aku istimewa, Kata Yesus. Ku diberi bukan karena emas perak, tapi darah Yesus. masih pada semangat kan Kak, pastinya betul? Masih dong, Kak. Nah, biar makin semangat nih Kak, bakal ada lagu yang dipakai gerakan. Iya, gerakannya petik-petik nih adik-adik. Ada yang tahu? Kasihnya seperti sungai. Nah, itu dia. Oke Kak, coba kita mainkan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Lebih cepat. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Semakin cepat. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Lebih lambat.
bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa dulu nih, doa pembukaan, oke? Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan beribadah dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam bacaan pengantar. Sebelum itu adik-adik bisa disiapkan Alkitabnya. Dari kitab apa sih Kak? Kita membaca dari kitab Mazmur, Kak. Coba dibuka Mazmur Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dong, Kak. Nah, Mazmur berapa sih Kak? Mazmur 100 adik-adik. Sudah dapat? Sudah dong. Oh, sudah. Nah, kita nih Kak akan baca Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai kelima nih Kak. Pembagiannya gimana sih Kak? Untuk Mazmur, ayatnya yang menjorok ke dalam dibaca oleh Kak Bibi, dan yang menjorok keluar dibaca oleh adik-adik dan juga dibantu Kak Reva. Oke, kita mulai berarti Kak ya. Dengan judul Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembala. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Oke, boleh ditutup Alkitabnya dibatasin biar nggak hilang ayatnya. Terus disimpan ya adik-adik Alkitabnya. Adik-adik, kita mau meresponi bacaan pengantar kita. Kita menyanyikan lagu Senangku Baca Alkitab. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, berkatilah agar kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kitab suci kataku tak ternilai hargamu, oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya.
Sebelum memulai firman, Kak Grace mau tanya dulu nih, siapa di sini yang rajin baca SBAH? Siapa yang sudah punya SBAH? Wah, bagus yang sudah punya. Yang belum punya, nggak apa-apa. Kakak-kakak juga men-sharingkan nih bacaan SBAH melalui grup kelas kecil dan tanggung. Yang seminggu kebelakang ini, bacaan di SBAH membahas beberapa tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru. Ada yang masih ingat siapa aja? Ada Filipus, ada Simon Petrus dan Yohanes, dan juga ada Paulus. Nah, minggu ini kita juga mau mendengarkan cerita tentang tokoh Alkitab. Kalau di minggu kebelakang bercerita tentang bagaimana tokoh Alkitab di Perjanjian Baru menyatakan kebaikan Tuhan, di minggu ini Kak Grace mau bercerita tentang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yang menyatakan kebaikan Tuhan. Mau tahu siapa? Nah, kita mau buka Alkitabnya dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Kak Grace ulangi, 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Mau menjelaskan dulu nih, pada ayat sebelumnya diceritakan bahwa bangsa Israel Utara yang berpusat di kota Samaria pada saat itu sedang dikepung oleh tentara bangsa Aram. Karena mereka dikepung, mereka nggak bisa kemana-mana. Jadi mereka kelaparan adik-adik. Terjadilah kelaparan yang sangat hebat. Harga makanan menjadi mahal karena jumlahnya yang semakin sedikit. Lalu Raja Israel bertanya kepada Nabi Elisa. Raja bertanya kepada Nabi Elisa yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Katanya bahwa malapetaka ini berasal dari Tuhan. Lalu, mengapa mereka harus berharap lagi kepada Tuhan? Nabi Elisa lalu menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan, bahwa harga akan kembali normal dan mereka tidak akan mengalami kelaparan lagi. Setelah itu, perwira atau ajudan-ajudan raja bahkan tidak percaya akan apa yang dikatakan Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa menjawab adik-adik seperti bacaan kita tadi, bahwa mereka akan melihat sendiri bukti Tuhan akan menolong mereka. Pada saat itu ada 4 orang kusta yang sedang berada di pintu gerbang kota. Mereka memutuskan untuk pergi keluar. Mereka pergi ke perkemahan tentara Aram. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Apakah mereka akan diserang oleh tentara Aram? Ternyata tidak adik-adik. Tentara Aram ternyata sudah pergi. Mereka tidak lagi mengepung kota Samaria. Tentara Aram mendengar bunyi-bunyian yang mereka kira mereka diserang oleh tentara yang sangat besar. Tentara yang sangat banyak. Jadi mereka pergi menyelamatkan diri mereka masing-masing. Kemudian sampailah kabar itu kepada Raja Israel bahwa tentara Aram sudah tidak lagi mengepung kota Samaria. Dan genaplah benar yang difirmankan Tuhan, bahwa mereka tidak akan lapang lagi karena harga makanan sudah kembali normal. Dari kisah ini kita bisa melihat adik-adik bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menyatakan kebaikannya. Melalui bacaan hari ini, kita juga diingatkan adik-adik bahwa adik-adik juga bisa loh dipakai Tuhan menjadi alat untuk menyatakan kebaikannya. Maksudnya menjadi alat tuh gimana ya Kak? Misalnya nih, adik-adik sekarang sudah kelas 4, sudah kelas 5, sudah kelas 6. Wah, udah pintar pasti. Kalau misalkan ada ulangan atau ada PR, udah bisa mengerjakan sendiri. Nah, adik-adik pasti sudah bisa melakukan itu semua karena bantuan dari guru. Adik-adik juga belajar bersama mama papa atau belajar bersama kakak atau adik-adik yang juga mengikuti les tambahan nih. Nah, semua itu adalah bentuk kebaikan Tuhan juga loh. Tuhan memakai mama, papa, kakak, ibu guru, bapak guru, pengajar di tempat les supaya adik-adik bisa pintar. Artinya Tuhan memakai mereka menjadi alat nih supaya adik-adik bisa pintar. Nah, sekarang giliran kita adik-adik menjadi alat untuk menyatakan kebaikan Tuhan di dalam
kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik bisa mulai dari hal yang kecil. Contohnya nih, misalkan adik-adik bangun pagi ataupun dalam menjalankan hari-hari membantu orang tua, baik itu beresin kamar, bisa dengan bantu bersih-bersih atau mengambilkan barang. Artinya, ketika adik-adik melakukannya, adik-adik memberikan pertolongan, baik itu kepada mama, papa, atau kakak, atau adik di rumah. Menyatakan kebaikan Tuhan nih buat mereka. Contoh lainnya, dengan kita melakukan atau mematuhi peraturan yang pemerintah buat saat pandemi ini. Ada apa aja adik-adik? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, juga menjauhi kerumunan. Ketika kita melakukan hal itu, artinya kita menyatakan kebaikan nih, kebaikan Tuhan untuk diri kita sendiri. Supaya kita terhindar dari virus corona dan berbagai penyakit lainnya. Dan juga kita menyatakan kebaikan Tuhan bagi orang lain untuk mengurangi nih potensi atau kemungkinan adanya saling menularkan virus atau penyakit lainnya. Nah, adik-adik, masih banyak contoh kebaikan lain yang dapat kita lakukan sebagai tanda bahwa kita menjadi alat untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Adik-adik bisa baca nih di Alkitab melalui renungan SBAH dan juga mengikuti IMPA setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa meminta pertolongan Tuhan ketika kita mau melakukan kebaikan, agar kita dapat melakukan kebaikannya dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Kita melakukan semua itu karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita dan juga mengajarkan kita. Siapa di sini yang mau menjadi alat untuk menyatakan kebaikan Tuhan? Wah, pasti semua mau ya. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi alat menyatakan kebaikan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman nih adik-adik. Kita mau meresponi firman tersebut dengan menyanyikan lagu Siapa Yang Berkuasa. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Hai adik-adik, jadi kali ini kita mau aktivitas ya adik-adik. Jadi bahan-bahan yang pertama kali adik-adik siapkan ada kertas HVS. Lalu kalian juga bisa siapkan kertas origami. Kakak ngambil 4 warna yang berbeda nih adik-adik. Selanjutnya kalian juga bisa siapkan gunting, lem, sama pulpen. Atau kalian juga bisa pakai pensil ya. Nah, selanjutnya adik-adik bisa ambil kertas HVS-nya, lalu kalian lipat nih adik-adik seperti ini. 1, 2. Nah, dilipat gini adik-adik. Jadinya kan jadi tinggal 4 sisi ya. 1, 2, 3, 4. Lalu adik-adik bisa gunting kertasnya jadi seperempat lingkaran adik-adik. Kalian tahu nggak seperempat lingkaran itu gimana? Kakak gambar ya. Nah, adik-adik bisa gambar seperti ini dulu nih adik-adik. Lalu adik-adik potong. Kalau adik-adik masih kecil, adik-adik bisa minta bantuan mama papa ya. Tada, jadi nih adik-adik, jadinya seperti ini. Lalu adik-adik bisa gambar di sampingnya nih berjeriji seperti ini.
Adik-adik potong lagi ya. Tada, jadinya seperti ini adik-adik. Coba adik-adik buka. Nah, seperti ini ya. Setelah jadi seperti ini, adik-adik bisa lipat nih. Yang ujung ini harus nyampe ke tengah sini ya. Jadi seperti ini lipatnya. Lalu sisi sebelah kanannya juga dilipat ya. Menjadi seperti ini. Setelah itu adik-adik bisa lipat nih bawahnya. Dilipat setengah. Jadinya kayak gini nih adik-adik. Ini ya. Nah, kalau sudah selesai, adik-adik boleh ambil kertas origaminya, lalu adik-adik potong nih adik-adik menjadi bentuk pelangi. Bentuk pelangi kan melengkung ya. Jadi adik-adik bisa potong melengkung adik-adik. Seperti ini adik-adik. Jadi adik-adik gambar seperti ini, lalu adik-adik gunting. Tapi ditumpuk sama 3 kertas di belakangnya. Wah, KGB udah jadi nih adik-adik. Jadinya ada 4 kertas seperti ini adik-adik. Lalu kertas ini diapain ya? Kertas ini nantinya bakal adik-adik lem menjadi bentuk pelangi. Pertama warna merah, terus nanti adik-adik lem di belakangnya ada warna kuning. Terus nanti adik-adik lem lagi belakangnya ada warna hijau. Lalu nanti adik-adik bisa lem lagi belakangnya ada warna biru. Menjadi bentuk pelangi adik-adik seperti ini. Nah, adik-adik KGB udah jadi nih pelanginya nih. Terus adik-adik bisa lipat pelangi ini menjadi bentuk seperti ini. 1, 2, 3. Nih adik-adik. Jadi nanti kalau dibuka bisa kayak gini. Nih ya. Nah, untuk pelangi yang sudah jadi ini, adik-adik bisa tempel lem di belakangnya, adik-adik di belakang ini. Tempel dulu ya. Bisa tempel di sini. Di tengah surat yang tadi kita bikin. Sini ya, tempel. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Lalu adik-adik bisa siapkan kertas kecil ini. Lalu adik-adik bisa tulis di tengahnya, aku mau berbagi kebaikan. Nah, setelah itu adik-adik bisa tempel kertas ini di pelangi yang tadi adik-adik buat nih. Di tengahnya. Di sini ya adik-adik. Setelah itu kan sudah nih adik-adik ya. Sudah seperti ini. Lalu adik-adik bisa lem kertas ini di bagian pinggirnya adik-adik. Di sini sama di sini. Yeay, udah jadi deh. Terus nanti adik-adik bisa taruh permen nih di dalamnya. Atau terserah adik-adik, adik-adik mau isi apa. Kalau KGB mau kasih gelang adik-adik di dalamnya. Jadi nanti gelangnya atau permen yang adik-adik beli bisa ditaruh sini. Terus nanti adik-adik bisa kasih aktivitas ini ke teman adik-adik yang adik-adik kasihi. Seperti ini adik-adik. Selesai. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar bagaimana untuk menjadi alat bagi karya-Mu. Tolong kami Tuhan untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau pengakuan iman rasuli nih. Adik-adik boleh diundang untuk bangkit berdiri. Sikap sempurna. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan juga tundukkan kepala. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pertama-tama kami ingin mendoakan gereja kami yang tercinta ini ya Tuhan, GPIB Markus. Kiranya gereja kami ini dapat semakin berkembang ya Tuhan ke depannya. Semoga dapat semakin memuliakan nama-Mu dan juga semakin dapat memuji nama-Mu di surga ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu situasi sekarang seperti apa ya Tuhan. Tolong bantulah orang menjalankan negara ini dan juga kami sebagai masyarakatnya agar dapat berpartisipasi untuk kemajuan negara kami yang tercinta ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pendidikan adik-adik PA Tuhan. Berkatilah Tuhan, adik-adik mereka Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sertailah mereka, berikanlah mereka anggaran Tuhan, dan berkatilah juga nilai-nilai mereka Tuhan agar mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan Tuhan juga kami ingin berdoa untuk PA Markus Tuhan, berkatilah adik-adik Tuhan dalam masa pandemi ini agar mereka diberi kesehatan, diberi hikmat Tuhan untuk menjalankan aktivitas di rumah Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan. Tolong berkatilah orang tua kami ya Tuhan yang telah menjaga dan merawat kami dari kecil hingga sekarang ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau memberikan mereka berkat Tuhan dan juga rezeki yang banyak ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang sakit ya Tuhan. Berkatilah seluruh orang sakit yang ada di dunia ini ya Tuhan, agar mereka lekas sembuh dari penyakitnya ya Tuhan, dan juga berkatilah para dokter dan juga perawat yang berjuang untuk menyembuhkan mereka. Dan doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami kepada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik bisa pegang nih persembahannya, dikasih ke mama papa biar bisa ditabung. Atau nanti adik-adik bisa minta tolong mama papa nih buat scan QR yang tertera pada layar. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa sih Kak buat persembahannya? Kita mau menyanyikan lagu Beri Persembahan adik-adik. Silakan Kak. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Bisa dilipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami bisa memberikan persembahan ini ya Tuhan. Tolong berkatilah persembahan ini ya Tuhan agar berguna untuk gereja dan masyarakat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kita yang benar. Mainkan Kak. Oke adik-adik, sekarang kita udah berada di penghujung ibadah. Kita mau menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Mainkan Kak. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah takut dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai beribadah. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau selama ibadah kami kurang fokus, kurang bersungguh-sungguh dalam mengikutinya. Kiranya kami boleh semakin bersemangat dan semakin rajin ke depannya untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hari-hari kami. Inilah doa kami Tuhan, Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.